Sip. Nah, karena itulah hadis dan sunnah tuh terus terang nih, saya rasa siapapun yang belajar Islam tahu banyak yang palsu. Karena banyak yang nafsirin gitu gak sih Bang? Dan kadang-kadang emang bohong aja. Iya kan? Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi dan salam Indonesia cerdas. Nah, teman-teman, dari awal video tadi disampaikan oleh Bang Ade Armando kalau rupanya hadits dan sunnah itu banyak palsunya. Bagaimana selengkapnya teman-teman? Mari kita akan mengikuti saja bagaimana pemaparan dari Bang Ade Armando. Dan berikut videonya. Jadi hadis atau sunnah itu sebenarnya berdasarkan tafsiran dari beberapa orang yang kita nggak tahu nih apakah Nabi Muhammad ini ya istilahnya diwahyukan atau enggak. Enggak diwahyukan. Bukan diwahyukan. Jadi gini, kalau yang diwahyukan dia tuh bilang, saya dapat wahyu. Iya. Ya. Kalau ini enggak, dia lagi ngobrol, ya. Terus orang yang diajak ngobrol tuh kan keinget-inget tuh. Dia pulang terus dia ngobrol. Tadi kata Nabi begini. Ya, jadi ikutin ucapannya. Iya, maksudnya kalau si Nabi ngomong begini tadi. Itu di kepala orang diingat. Ya. Nah, itu yang kemudian menjadi sumber hadis dan sunnah. Nah, karena itulah hadis dan sunnah tuh terus terang nih, saya rasa siapapun yang belajar Islam tahu banyak yang palsu. Karena banyak yang nafsirin gitu gak sih Bang? Dan kadang-kadang emang bohong aja. Iya kan? itu bisa sih. Iya sih. Ngerti kan? Ngerti. Jadi dengan kata lain saya mau bilang, gak semua hadis dan sunnah itu dijamin 100% memang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Iya. Tentu aja gak berarti bahwa kita gak usah percaya hadis dan sunnah. Enggak. Tapi saya mau bilang bahwa mungkin ada lupa kali ya, dia kayaknya ngomong begini deh gitu kan. Ya, artinya nggak sepenuhnya persis kayak apa yang diucapkan oleh Nabi. Atau bisa juga karena seingat gue udah lupa padahal kan. Itu terjadi beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa minggu yang lalu. Kalimatnya udah nggak persis. Nggak sama persis, tapi intinya Nabi Muhammad pernah ngomong gini loh gitu. Gitu ya. Nah, saya duga jadi kalau betul Nabi Muhammad pernah bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu hanya kepada umat Islam, jangan-jangan itu lebih karena ada yang salah di situ. Orang lupa, orang nggak, kalimatnya sebenarnya nggak persis begitu. Atau enggak bahkan mungkin Nabi Muhammad maksudnya lain, bukan kayak gitu. Betul, ya. Tapi anyway, karena ini untuk menjawab pertanyaan Cindy kan, itu si ulama-ulama memang pernah bilang begitu, iya. Dan mereka bilang bahwa ini pernah dihadiskan, disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ingat ya, Nabi Muhammad tuh 15 abad yang lalu, 14 abad yang lalu. Jadi 1400 tahun yang lalu. Ngeceknya rada repot lah ya. Tapi Bang, kalau MUI udah ngeluarin pernyataan gitu Bang, pasti kan ada berunding gitu ya Bang? Iya. Infonya tuh Egra dapat kayak 3 harian mereka berunding dan hanya untuk permasalahan apa sih salam lintas agama itu menurut Egra kayak agak gimana ya Bang? Nggak, maksudnya kan ini fatwa maksudnya fatwa juga walaupun istilahnya mereka bukan bagian dari negara, fatwa penting dong karena seharusnya itu, penting. Ya istilahnya berbagai bukan panutan ya, semacam ajaran-ajaran yang saya tahu tuh yang berkumpul ini kan di Bangka ya kalau nggak salah. Di Bangka Belitung. Itu yang berkumpul di sana 654 orang. Banyak. Kan banyak. Ya. Jadi yang Egra bilang benar nih. 654 orang ketemu, diskusi. Di ujungnya mengeluarkan fatwa bahwa tidak boleh mengucapkan salam agama, lintas agama. Kan ya. dan jadi saya sorry ya, kita bukannya mau ngetawain, cuman ini kan saya cuma mau bilang bahwa ya ini sesuatu yang sebetulnya sangat debatable, ya. Terus dikeluarkan tidak dengan tujuan yang jelas untuk apa, ya. Jadi mereka tuh menganggap betul-betul bahwa karena mengucapkan salam ya, salam lintas agama, itu adalah doa. Nah, itu tidak boleh digunakan dengan menggunakan salam-salam agama-agama lain. Ya, jadi itu adalah sebuah kesimpulan yang dalam pandangan saya akan menganggap bahwa itu tidak cerdas. Ya. Tapi
ya kalau mau kasarnya kan ngawur. Oh, Ya. iya. Tapi saya halus Gra. Oh iya oke. saya cuma mengatakan itu tidak cerdas ya. Boleh nggak si MUI mengeluarkan itu? Ya boleh-boleh aja. Dan kalau ada yang percaya itu juga boleh-boleh aja. Tapi sebetulnya ini kan sangat mengganggu yang tadi dikatakan oleh Kementerian Agama. Iya. Kita lagi bangun kerukunan nih. Tapi terus kita bilang, tapi kita jangan gunakan salam agama lain. Kan jadinya nggak rukun nih. Pak Kamarudin juga bilang kalau misalnya salam lintas agama itu bukan mencampur ajaran agama, dan umat tuh juga udah paham akidah masing-masing. Jadi bukan berarti kalau misalnya dia ngomong shalom itu auto dia masuk Kristen. Tidak autologin. Tidak autologin kawan-kawan. Tolong. Oh ya, tadi saya ceritanya belum selesai sebetulnya. Jadi tadinya selamat pagi, terus berubah pada satu masa jadi assalamualaikum. Mulai kerasa bahwa kok cuman assalamualaikum, kan bias Islamnya kuat banget ya. Maka ketika itu di era Pak Jokowi itu mulailah rupanya ada orang-orang yang mengatakan bahwa ya kalau supaya adil, mengingat kita nggak tahu nih siapa audiens kita. Paling tidak ada agama Islam sama mudah-mudahan barangkali Kristen ya. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera gitu. Terus lain kali bilang, tapi kan ada juga orang Hindu. Terus Om Swastiastu. Kan budaya juga, agama Buddha juga perlu ada dong. Nama budaya. Mungkin ada juga Konghucu, nanti mungkin akan ada agama-agama lain. Sehingga semua itu ditampung, ditaruh di depan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, dan nama budaya. Yang tujuannya apa kalau gitu pertanyaannya? Kembali ke awal tadi. Tujuan mengucapkan sampai 5 salam sekaligus. Kayak untuk menjaga kerukunan, dan audiensnya tuh kan nggak cuma Islam. Indonesia itu kan istilahnya Pancasila banget, bukan negara Islam. Betul. Gitu. Jadi negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika lah kita. Iya. Ya walaupun barangkali di antara 100 audiens cuma 2 orang Budanya, ya dia hak yang sama dengan hak dihargai juga. Untuk dihargai. Hindunya cuma 3, Kristennya atau sebaliknya di sebuah acara di mana mayoritas adalah orang Kristen, ya, Islamnya mungkin minoritas, ya tetap aja sama-sama harus dihargai. Maka lahirlah kesepakatan untuk kayak semacam tradisi gitu ya. Nah, tapi kalau kamu tanya ke saya itu termasuk orang yang memang tidak mengucapkan salam lintas agama. Jadi kalau kalian pernah lihat saya misalnya lagi ceramah atau pidato atau diskusi, pasti saya cuma mengatakan selamat siang. Kira dulu begitu bang, kalau misalkan lagi maju kan kayak ya selamat siang ya halo, terus diprotes, mana salamnya? Serius? Salamnya mana? Beneran siapa gitu. Yang itu siapa? Kayak misalkan ada pidato di sekolah atau apa, salamnya mana? Padahal kan kayak bilang salamnya mana siapa? Gurunya. Salamnya mana? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikin, diem gak lu? Ya kita kan udah yang kayak ya selamat sore, selamat siang gitu kan, halo teman-teman, itu kan kayak ya udah gitu. Jadi salamnya yang negur gurunya. Salamnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru diem. Oh iya, makasih. Nggak, mestinya kamu waktu itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom gitu. Kalau Egra assalamualaikum sama ini salam sejahtera langsung. Iya. Soalnya kan ada Kristen kan di situ. Nah, saya karena itu memilih untuk daripada panjang banget kan assalamualaikum, shalom, Om Swastiastu, kan lama tuh. Ya mendingan langsung aja deh, selamat pagi, selamat siang. Jadi saya tidak mengucapkan salam agama manapun karena semua mengandung bias kan. Yang mendingan yang paling aman, kita orang Indonesia. Saya mengucapkan selamat siang, selamat pagi. Tapi kalau saya harus mengucapkan assalamualaikum, pertama, pernah nggak saya mengucapkan assalamualaikum? Pernah dong. Pernah. Ya, terutama kalau itu acaranya adalah saya tahu nih 100% pesertanya itu adalah orang Islam semua. Jadi adil dong. Misalnya acara bukber gitu ya bang? Acara bukber atau bukan diskusi, tapi diskusi tentang Islami dengan mengundang organisasi Islam gitu misalnya. Itu bisa. Ya. Tapi kalau saya merasa bahwa ada cukup banyak orang di luar Islam yang berada di sana, walaupun tetap minoritas, saya merasa memang sebaiknya nggak perlu pakai assalamualaikum. Dan ini bukan karena saya ingin menganggap assalamualaikum itu buruk. Lagi-lagi saya menganggap assalamualaikum itu baik, penuh doa memang. Tapi kalau itu akhirnya menimbulkan
ada perasaan dibedakan gitu, berbeda-beda, kan juga nggak jadi sehat. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kok udah begini, kan udah bagus nih, sehat, ya, tiba-tiba malah diharamkan. Majelis Ulama Indonesia mengharamkan salam lintas agama. Kecewa. Kayak Mengecewakan. kan pertanyaannya, kalau begini kan bagaimana mungkin lah ya umat Islam yang rasional seperti Keegra dan umat Kristen yang juga rasional itu akan istilahnya menghargai kali ya. Karena seolah-olah agama Islam ini kok kayak agama yang eksklusif sekali ya. Jadi kayak ada sesuatu yang mengekang gitu loh. Ada yang mengekang. Tapi jadinya kesannya kayak ada benteng gitu bang. Kayak gue Islam, terus gue nggak boleh kasih salam ke lo. Jadi kayak gitu nggak sih? Benar. Jadi Benar. Dan another fact sih, ini mungkin biar teman-teman tahu juga sebelum kita menutup diskusi kita. Jadi katanya MUI itu juga pernah ngeluarin, ini mungkin bisa dibilang fatwa kontroversial kali ya. Sampai saat ini dari sampai saya kecil. Saat ini ya. Jadi MUI itu juga pernah ngeluarin fatwa pada 7 Maret tahun 1981 yang isinya itu mereka menegaskan kalau umat lain nih, umat Islam mungkin ya, yang mengikuti upacara Natal bersama itu bagi umat Islam hukumnya haram. Nah, tapi itu kalau itu saya bisa pahami. Iya. Karena gini, perdebatannya waktu itu adalah gara-gara waktu itu ada instansi-instansi di Indonesia, pemerintah di Indonesia ini yang mewajibkan ya umat Islam itu untuk ikut perayaan Natal. Oke? Oh, oke. Nah, Cindy sebagai orang Kristen tentu sadar perayaan Natal kan di dalamnya ada doa ya. Iya. Nah itu. Oke. Jadi ada sebagian orang Islam yang, aduh gue udah masuk ke sana terus gue harus ikut berdoa bersama umat Kristen, sehingga ketika itu dikatakan bahwa nggak boleh. Oh iya. Tapi yang terpenting, tapi kenapa itu sampai diangkat dan sampai dikutip oleh Cindy tuh gini, sebagian orang menganggap bahwa kalau begitu ya umat Islam itu nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Nah, ujungnya ke situ. Jadinya ke situ. Dari cilik loh saya dididik seperti itu sini. Nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Padahal kan ngucapin doang. Bahkan coba saya tanya sama Egra nih sebagai Muslim. Egra mengucapkan selamat Natal itu kan menyatakan saya turut bahagia ya. Kamu merayakan Natal, ya. Itu baik gak sih? Baik lah bang. Baik. Dan si orang Kristennya diucapkan selamat Natal, ya, seneng. Ada yang peduli ya gitu. Iya. Sampai yang sedih tuh temen aku sampai yang kayak, kan aku ucapin ya selamat Natal ya guys gitu kan. Terus dia malah nanya, emang lu boleh ngucapin selamat Natal? Kan jadinya persis. Iya, dan persis. Saking terlalu kuat tertanam. Oh, jadi orang sono nggak boleh ngucapin lagi ya gitu. Kamu jadi sejak kecil sudah diajari begitu? Iya, diajarinnya gitu. Cuman sama mama kan kayak, ya ucapin aja, kenapa? Aku biasanya dulu gitu bang, kayak, ma emang nggak boleh ya ngucapin selamat Natal pas dapat ajaran itu? Boleh, kata siapa? Gitu. Iya. Jadi Egra beruntung punya ibu yang cukup terbuka pikirannya. Karena saya termasuk orang yang sering dengar tuh, kenapa nggak boleh mengucapkan selamat Natal? Karena itu artinya mengakui ketuhanan Yesus. Agak jauh ya. Agak jauh ya. Saya cuma bilang selamat Natal ya. Kan saya nggak bilang saya ikut merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Kalau itu sebetulnya itu pun adalah sebuah pernyataan yang biasa-biasa saja. Cuma barangkali itu bisa dianggap, jangan gitulah. Kita tuh orang Islam, kita jangan bilang Tuhan Yesus. Kita bilang Yesus gitu misalnya. Itu masih saya ngerti lah. Tapi kalau mengucapkan selamat Natal itu artinya Anda mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, itu kan loncat ya logikanya. Terlalu jauh ya, kejauhan nih Bapak, mohon maaf. Jadi saya setuju sekali dengan pernyataan Pak siapa tadi yang dari Kementerian Agama. Iya. Ini semua nih adalah bagian dari upaya membangun kerukunan. Jadi ya intinya sayang aja sih kalau misalnya sampai MUI ngeluarin fatwa yang justru kayaknya ya mungkin ini terserah ya, kan nggak bersifat ini wajib boleh diikutin boleh nggak, cuman dengan dikeluarkannya fatwa itu tuh membuktikan bahwa mereka nih kayaknya nggak suka banget ya sama toleransi gitu. Betul. Kasian juga bang, kan ada beberapa orang yang telan mentah-mentah, wah MUI ini yang ngomong nih, jadi semoga fatwanya tolong dicabut lah.
Jangan dirilis dulu. Jangan dirilis deh kayaknya. Jadi kalau kita ketemu misalnya si Di sakit, kita nggak boleh ngedoain dia. Udah biarin aja gitu. Salah sendiri kenapa Kristen? Salah sendiri ngapain lu sakit gitu. Ya Allah. Ya. Yesus. Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Nah, kalau misal kalian bahas ini Kak, coba komen di bawah. Gimana sih? Ya, stay tune terus di channel kita di Cokro TV buat tahu kita nanti bahas apa sih selanjutnya gitu ya. See you on the next episode. Bilang assalamualaikum dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye-bye teman-teman semua. Bye-bye. Nah, itu dia teman-temannya perbincangan yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat menurut saya yang diadakan oleh Bang Ade Armando CS di acara Cokro TV. Dan ini jujur teman-temannya, saya baru dengar ya pernyataan seperti yang disampaikan oleh Bang Ade Armando. Betul ya, di mana Bang Ade Armando menyampaikan ya orang muslim yang memang belajar tentang ajaran agama muslim pastinya mengetahui bahwa di dalam hadits dan sunnah itu banyak bohongnya, banyak palsunya. Ya, saya nggak habis pikir teman-temannya, karena jujur selama ini kan kita kenal ya dengan seorang Yahya Waloni yang katanya dia dulu seorang mantan pendeta, walaupun beberapa dari teman-temannya tidak mengakui dia sebagai seorang pendeta. Ya, jelas dulu memang pernah memberikan lamarannya mau mencalonkan diri sebagai pendeta di Sorong, tapi nggak diterima gitu loh. Nah, dia mengatakan bahwa Alkitab itu bukan saja hanya palsu, tapi fiksi gitu loh. Iya kan? Tapi dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando ini, ya, saya pikir ini suatu kejujuran dari Bang Ade Armando. Jarang-jarang teman-temannya ada yang mengakui seperti begitu. Ya, tentunya kita kenalnya ada Al-Quran, ada hadis ataupun sunnah di agama saudara kita seberang. Ya, tapi kita kan nggak ngerti sebenarnya bagaimana ajaran-ajaran di sana. Walaupun memang mungkin kita mengerti, tapi ya kita nggak boleh menafsirkan dengan logika kita sebagai manusia biasa, apalagi kita yang berbeda agama dengan saudara kita muslim. Tapi dengan pernyataan Bang Ade Armando tentunya ya ini nggak mungkin bohong dong, ya kan? Nah, sebenarnya beranjak dari fatwa yang dikeluarkan MUI belum lama ini teman-temannya, di mana mereka mengharamkan untuk mengucapkan salam lintas agama. Nah, akhirnya ada beberapa muncul pertanyaan dari teman-temannya Bang Ade Armando, dan akhirnya Bang Ade Armando mengatakan sejujurnya seperti begitu. Ya, jadi saya pikir dalam hal ini mungkin Bang Ade Armando sudah mewakili semuanya, ya, bahwa ya seperti itulah kenyataannya. Hadis dan sunnah yang selama ini juga menjadi acuan ya dari saudara-saudara kita muslim untuk menjalankan keseharian mereka ya di dalam beragama Islam begitu ya. Jadi teman-teman, segitu aja dulu yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Bang Ade Armando cukup mewakili kita untuk menyampaikan isi hati kita mengenai salam lintas agama gitu ya. Dan ini juga pernah disampaikan oleh Bang Ade Armando bahwa sebenarnya fatwa MUI itu tidak harus dilakukan. Itu di video saya sebelumnya Bang Ade Armando mengatakan seperti begitu untuk menjawab pertanyaan dari temannya. Apakah memang fatwa MUI itu adalah mutlak harus dilakukan? Dikatakan oleh Bang Ade Armando, jawabannya adalah enggak gitu lah ya. Dan ini mungkin sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama kita ya, Pak Yakut Khalil Qomas ya, yang dimana beliau tidak setuju ketika MUI mengeluarkan fatwa untuk mengharamkan yang namanya pengucapan salam lintas agama oleh saudara kita umat muslim. Ya udah, itu aja dulu untuk malam hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi, dan salam Indonesia cerdas.